perkenalkan, nama saya Septi Larayani. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri di kelompok 1 ini. Pemateri pertama yaitu Jessi Sianti, pemateri kedua yaitu Sela Lestari, pemateri ketiga yaitu Enes Francisca, dan pemateri keempat itu saya sendiri, Septi Larayani. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Jessi Sianti. Kepada saudari Jessi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan menurut para ahli. 1. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ perkembangan dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Menurut Hurlock 1982, menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan pengalaman. Daily sebagaimana dikutip Hurlock 1980 menyatakan perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Contohnya, pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. 3. Hasan 2006 menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan tahapan-tahapan tertentu. 4. Perkembangan manusia dimulai sejak masa bayi sampai usia lanjut. Hal senada juga dijelaskan Hurlock 1980 bahwa pada dasarnya dua proses perkembangan, yaitu pertumbuhan dan evolusi dan kemunduran atau involusi, terjadi secara serentak dalam kehidupan manusia. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu B. Hukum yang mempengaruhi perkembangan. 1. Hukum konvergensi. Hukum konvergensi, William Strand mengungkapkan bahwa perkembangan yang dialami anak dipengaruhi oleh unsur lingkungan bawaan. Pengaruh unsur bawaan dan lingkungan bisa sama kuatnya, atau salah satu unsur itu bisa kuat pengaruhnya terhadap perkembangan dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Contohnya, mengajarkan konsep mengenai burung pada anak usia 5 tahun dengan Down syndrome dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak usia 5 tahun dengan taraf kecerdasan rata-rata. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Setiap individu memiliki kecepatan perkembangan tersendiri. Anak yang satu lebih cepat berjalan dibandingkan anak lainnya. Anak yang lainnya lebih lambat berbicara dibandingkan dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa setiap individu berlangsung menurut tempo kecepatan rata-rata. 3. Hukum masa peka. Tiap-tiap fungsi fisikis mempunyai waktu untuk berkembang dengan sebaik-baiknya.
Prof. Hugo dan Fries memperkenalkan masa peka ini dalam ilmu biologi, yaitu suatu masa yaitu fungsi-fungsi psikis menonjolkan diri keluar, dan peka akan berpengaruh rangsangan yang datang. Contohnya, anak usia 2 bulan tidak bisa diajarkan berjalan karena anak tidak masuk ke dalam masa pekanya. Hal tersebut akan berbeda dengan anak usia 10 bulan yang diajarkan berjalan. Yang keempat, hukum rekapitulasi. Stanley Hall mengungkapkan bahwa perkembangan yang dialami seorang anak merupakan ulangan secara cepat sejarah kehidupan suatu bangsa yang berlangsung dengan lambat selama berabad-abad, seperti masa memburu dan menyambun. Masa ini dialami ketika anak berusia 8 tahun, yaitu anak senang menangkap binatang, senang bermain, kejar-kejaran. Masa mengembala. Masa ini dialami oleh anak berusia 10 tahun. Misalnya, anak senang memelihara binatang. Masa bercocok tanam. Masa ini dialami anak berusia sekitar 12 tahun. Misalnya, senang berkebun, menyiram tanaman. Masa berdagang. Masa ini dialami oleh anak ketika berusia sekitar 14 tahun, misalnya senang bertukar perangko atau berkirim foto. 5. Hukum bertahan dan mengembangkan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan memperkenalkan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri, misalnya dorongan untuk makan bila lapar, dan dorongan mengembangkan diri nampak pada hasrat anak untuk mengenai lingkungan, berusaha untuk berjalan, bermain, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Menurut Harlock, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang. 1. Intelijensi. Intelijensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat, sebaliknya jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan penelitian Terman LM, Genetic Studies of Genius, dan Mead TD, The Age of Walking and Talking in Relation to General Intelligence, telah dibuktikan adanya pengaruh intelijensi. Terdapat tempo perkembangan anak, terutama dalam perkembangan berjalan dan berbicara. Yang kemudian, seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaninya. Selanjutnya, kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endotrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Kemudian ada kebangsaan atau ras. Anak-anak di ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Kemudian ada posisi. Dalam keluarga, kedudukan anak merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kedua, ketiga, dan sebagainya. Pada umumnya, perkembangan lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya dimanja, perkembangannya lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalisnya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar. Kemudian ada makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanan, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari vitamin,
dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kulit, dan lain-lainnya. 7 yaitu luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Yang 8, hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Dan yang terakhir ada kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indian menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fisik. Faktor yang mempengaruhi fisik antara lain faktor keturunan atau heredity dan lingkungan atau environment. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Keluarga, 2. Kematangan, 3. Status sosial ekonomi, 4. Pendidikan, 5. Kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.